Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isna. Saya dari kelas M73, NIM 1847042044. Nah, di video ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan integratif dan pendekatan komunikatif. Baiklah, selamat menyaksikan. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik? Baik, alhamdulillah. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, bagus anak-anakku. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran pertama, lingkungan dan manfaatnya. Nah, anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menentukan ide pokok pada teks bacaan gerabah dari Pulau Madura. Dan yang kedua adalah menyebutkan bagaimana alat dan cara pembuatan dari gerabah. Nah, anak-anakku semua, terlebih dahulu kalian pasti sudah pernah mendengar atau mengetahui apa sih itu ide pokok? Nah, apa? Ya, betul sekali. Ide pokok adalah ide atau gagasan utama yang menjadi landasan atau acuan dalam pengembangan suatu paragraf. Ya, betul sekali anak-anakku. Kenapa? Ya, ide pokok bisa terletak di awal kalimat, tengah kalimat, dan juga akhir kalimat. Ya, anak-anakku, betul sekali. Ide pokok bisa terletak di mana saja. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan di mana sih keberadaan ide pokok pada satu paragraf. Ibu terlebih dahulu akan memperlihatkan kepada kalian satu paragraf dan kalian berusaha mencari di mana sih keberadaan ide pokok pada paragraf tersebut. Nah, ini dia paragrafnya. Sudah dilihat? Ya, silakan dicari anak-anakku di mana sih keberadaan ide pokok pada paragraf ini. Di mana? Ya, betul sekali, di awal kalimat. Baiklah anak-anakku, kita coba sekali lagi. Ibu akan memperlihatkan satu teks dan kalian mencari di mana sih keberadaan ide pokok pada teks tersebut. Nah, ini dia paragrafnya. Di mana? Ya, betul sekali, di akhir kalimat. Nah, jadi Ibu rasa anak-anakku semua sudah bisa menentukan di mana sih keberadaan ide pokok pada satu paragraf. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang gerabah yang berasal dari mana? Ya, dari Pulau Madura. Gerabah adalah bahan pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Yang biasa, kenapa? Ya, betul sekali. Gerabah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti gerabah juga dijadikan sebagai bahan hiasan seperti guci dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, di sini Ibu akan memperlihatkan satu gambar dan kalian menebak itu apa sih? Namanya itu apa sih? Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa, ya, ini dia gambarnya. Ini apa namanya? Dari gambar ini, setelah kalian melihat gambar ini, kalian bisa mengetahui ini apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gerabah. Jadi, gerabah itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari karena dia terbuat dari tanah liat yang dibakar. Jadi, bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku, di sini Ibu akan memperlihatkan gambar dan kalian bisa menebak itu gambarnya gambar apa sih, dan gambar ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat gerabah. Nah, ini dia gambar pertama. Apa namanya? Ya, betul sekali, panempa. Ini adalah gambar kedua. Apa namanya? Ya, betul sekali. Ini adalah pangorek. Dan yang ketiga, ini apa namanya? Ya, betul sekali, panyambungan. Yang di sana yang keempat, ini gambar apa? Ya, pangelet. Dan yang kelima, ini namanya gambar apa? Pangajakan. Betul sekali. Dan yang keenam, ini namanya apa? Workwear. Iya, betul sekali. Yang ketujuh apa? Apa? Ya, pamatong. Dan yang kedelapan apa namanya?
Pungku, ya betul sekali. 100 untuk anak-anakku. Nah, itulah tadi gambar-gambar alat yang digunakan untuk membuat gerabah. Jadi, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara pembuatan gerabah. Nah, ini dia caranya. Nah, jadi anak-anak, cara pembuatan gerabah itu yang pertama, letakkan tanah liat di atas meja putar. Kedua, basahi tanah liat dengan air untuk mengatur kekerasan tanah liat. Yang ketiga, putar tanah liat dengan meja putar dan bentuk menjadi gerabah, misalnya berbentuk guci dan lain sebagainya. Yang keempat, buat gerabah sesuai pola atau bentuk yang diinginkan dengan kawat dan pisau pahat. Dan yang terakhir adalah bakar gerabah tersebut dengan pembakar agar menjadi keras dan kuat sehingga bisa digunakan. Nah, itulah tadi bagaimana cara pembuatan gerabah serta alat-alat apa saja sih yang digunakan untuk membuat gerabah. Nah, di sini kalian pasti sudah bisa menentukan ide pokok pada teks bacaan gerabah dari Pulau Madura. Gerabah adalah gerabah adalah kerajinan tangan yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang terbuat dari tanah liat yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anakku, pelajaran kita sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga hari ini kalian bisa memahami dengan baik dan bisa mengamalkannya. Ketika pulang di rumah, hati-hati di jalan. Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.